Ya, halo teman-teman, jumpa dengan saya Fahri Aulia Rahman, eh, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi angkatan 2020 dari Unsri. Pada kali ini saya akan menjelaskan web yang sudah saya buat. Yang pertama-tama di sini kita lihat ada navbar. Dari navbar ini terbagi menjadi 5 page, yaitu yang pertama adalah home, yang ini, kemudian profile. Profile di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama informasi biodata, kemudian alasan, dan yang ketiga kontak. Kemudian ada about. About ini berisi tentang koleksi-koleksi dan karya-karya dari seorang pencipta blognya. Kemudian ada komisi atau open commission dari si kreator, dan yang terakhir karena di sini merupakan sebuah komunitas juga dari fan art, maka di sini ada page join untuk join dengan komunitas dari fan art. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Yang pertama itu merupakan homepage. Dapat kita lihat di sini, sebentar kita masuk ke homepage lagi. Dapat kita lihat di sini navbar terbagi menjadi 5 bagian. Kita lihat di sini, yang pertama ada saya di sini memakai navbar, kemudian memakai CSS dari homepage itu sendiri. Oh iya, perlu kalian tahu di sini CSS-nya tidak saya gabung menjadi satu CSS. Mengapa? Karena beberapa dari kelas-kelas di CSS satu dan yang lain itu ada yang sama. Maka apabila ditumpuk menjadi satu akan menjadi tabrakan. Maka dari itu saya pisah menjadi satu per satu bagian sesuai dengan HTML yang sama gitu. Oke, di dalam body ini terdiri dari navbar dan banner. Dalam navbar ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama home, yang kedua profile, yang ketiga about, yang keempat commission, join, dan logo. Logo di sini dapat kita lihat di sini bagian ini. Ini adalah logo dari webnya. Kemudian di sini ada banner area. Banner area ini dari bagian yang ini, Art is Justice dan button Know Me ini. Maaf. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian CSS. Di sini saya membuat bodinya itu padding 0, margin 0, kemudian bagian navbarnya absolute dan tidak ada background di sini. Kemudian left hand 100 px dan top 30. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah bagian dari CSS dari bagian-bagian navbarnya. Sini ada decorationnya non, font size-nya besar, fontnya itu 20, dan color. Perlu kalian ketahui kalau hanya color itu berarti color dari teksnya ini. Dan apabila ada background color berarti background color dari teks tersebut. Terus di sini saya menggunakan font family Arial Sans Serif dan bold. Karena di sini merupakan homepage jadi saya menggunakan bold. Nah, bisa kalian lihat di sini apabila kursor saya menyentuh dari bagian navbar ini, bagian dari teksnya, maka warnanya akan berubah. Di sini saya menggunakan navbar hover dan warnanya saya ganti menjadi dark gray apabila disentuh. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sini juga saya menggunakan menggunakan hover, tapi warnanya saya ganti jadi warna putih. Gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir di navbar ada bagian logo. Bagian logo ini saya buat warnanya merah dan font size-nya 20. Kemudian text long right gitu.
Kemudian di sini saya buat hover seperti tadi, background color none, tapi untuk color menjadi warna putih. Terus di sini saya menggunakan transisi 0,3 second. Untuk apa transisi ini? Transisi ini adalah digunakan untuk apabila disentuh menjadi tidak langsung berubah, tapi ada jeda selama 0,3 detik. Gitu, teman-teman. Kemudian di bagian banner area ini saya menggunakan lebarnya itu 100% dan tingginya itu 100 VH. Dan di sini saya menggunakan background URL. Background URL ini untuk sebagai background layar ini. Mengapa saya menggunakan background URL di bagian CSS, bukan saya masukkan ke dalam image HTML. Karena apabila dimasukkan ke dalam image HTML, besar dari fotonya itu tidak akan mencakup seluruh dari besar layar ini. Maka dari itu saya menggunakan background URL, baru saya masukkan fotonya. Terus karena ini di tengah, saya menggunakan background position center, kemudian cover. Terus bisa kalian lihat di sini apabila kalian mau contoh di post saja. Di sini ada display flex kit, mouse, MSO itu adalah untuk menggunakan apabila kalian menggunakan web browser yang berbeda-beda, hasilnya tetap sama. Maka dari itu kalau tidak salah WebKit ini adalah Chrome, kemudian mouse ini adalah Mozilla, dan Opera, saya lupa MS ini apa, tapi O ini untuk Opera Java. Kemudian di sini ada banner area H2. H2 ini kalau kita lihat di sini merupakan bagian Art is Justice. Mengapa saya menggunakan B? Karena sudah jelas-jelas di sini H2, harusnya tidak usah lagi memakai B. Bagian B ini saya gunakan untuk memisahkan antara art dan is justice agar si art ini apabila kita dekatkan kursornya akan berubah warnanya menjadi merah. Sama seperti tadi bisa kita gunakan dengan memasukkan banner B hover. Kita buat sini colornya menjadi red. Nah, di banner H2 ini saya menggunakan font family Germania One, font size-nya 65, margin 0025, dan animasi untuk masuk seperti ini selama 2 detik. Kita bisa lihat sini animate 2 detik. Tuh teman-teman. Kemudian button ini untuk bagian dari ini. Untuk bagian dari Nomi. Kita lihat sini bisa kita klik dan akan masuk ke bagian profile gitu. Kita buttonnya ini menggunakan color warna putih, kemudian border 2 solid dan transisi 6 detik gitu. Animasinya sama seperti tadi 2 juga, 2 detik. Karena bisa kita lihat apabila didekatkan backgroundnya menjadi putih dan tulisan menjadi hitam, di sini sama, saya menggunakan hover juga. Backgroundnya berwarna putih, kemudian colornya berwarna hitam. Nah, apabila untuk menggunakan transisi seperti ini, kita memerlukan keyframe. Bisa kalian contoh keyframe-nya seperti ini, dari yang 0 menjadi 1. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian profile. Ya, pada kali ini kita akan masuki bagian dari profile. Maaf terpotong karena saya menggunakan Bandicam yang versi gratis, jadi hanya bisa 10 menit sekali. Nah, review jujur ya. Oke, profile di sini saya bagi menjadi 3 bagian, tapi tidak termasuk dari footer. Yang pertama itu bagian dari biodata kreator, nama, informasi dan lain-lain, kontak juga mulai dari Instagram, Twitter, dan Facebook.
Kemudian di sini ada biodata sedikit secara umum dan alasan membuat dari blog ini. Dan yang ketiga, terdapat kontak untuk menghubungi kami apabila kalian ingin memberi kami saran atau membutuhkan jasa kami gitu. Kalian bisa di sini mengetikkan nama, email, nomor HP, dan pesan atau masukan yang ingin kalian kirim ke kami. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, kami membuat footer yang berisikan kontak kami, kemudian bukan kami sih, saya, kontak saya, kemudian menu-menu, dan bottom ini sebagai penanda bahwa siapa yang membuat webnya, gitu teman-teman. Langsung saja kita ke codingan. Sebelum 10 menit saya habis lagi seperti tadi. Saya kaget tiba-tiba habis. Oke, yang pertama di sini bisa kita lihat seperti tadi akan ada navbar dulu. Kemudian dibagi menjadi 3 seksi tadi, yaitu yang pertama class container box 1, terus yang kedua ada class container box 2, dan yang ketiga adalah class container box 3, teman-teman. Alasan saya mengubah kelasnya ini menjadi 3 bagian 1, 2, and 3, bukan menjadi satu bagian saja, karena bisa kita lihat di sini background dari kelasnya ini berbeda-beda, background dari sectionnya ini berbeda-beda. Yang pertama menggunakan foto, yang kedua menggunakan background solid, dan yang ketiga menggunakan foto lagi. Karena berbeda jadi tidak bisa kita satukan jadi satu. Gitu teman-teman. Kemudian di sini bisa kita lihat dikarenakan sudah masuk ke bagian isi dari blog. Sini saya menggunakan clickable button untuk menampilkan jenis-jenis dari atau macam-macam dari commission yang bisa kalian order teman-teman dari bronze, silver, dan gold. Untuk membuat ini membutuhkan JavaScript. Maka dari itu di sini sudah saya masukkan JavaScript-nya. Bisa kalian post saja apabila kalian membutuhkan sebagai contoh. Kemudian di sini saya masukkan juga CSS-nya. Kemudian di sini bedanya adalah saya masukkan di sini sebagai button dan saya masukkan on click my function untuk mengaktifkan daripada CSS daripada JavaScript ini teman-teman. Gitu. Dan juga saya di sini menggunakan script dari online-nya Font Awesome untuk menampilkan logo-logo dari ini teman-teman, Instagram, Twitter, dan Facebook gitu. Untuk box pertama itu diisi dari biodata, dari nama dan lain-lain, bisa kalian lihat di tadi. Kemudian yang kedua itu perkenalan diri secara kalimat, secara paragraf juga, dan yang terakhir itu adalah kontak. Jadi kita masuk ke bagian CSS. Dari atas kita buat sini body-nya itu padding 0 margin 0. Kemudian bagian navbarnya itu sama seperti tadi. Bisa kalian pause atau kalian slow apabila kalian ingin mencontoh di sini. Oh ya, di sini juga lupa saya bilang ya bahwa hovernya ini agak berbeda. Di sini saya menggunakan background color untuk hover. Jadi apabila kursor saya menyentuh daripada si navbar ini, maka akan berubah warnanya menjadi warna abu-abu teman-teman. Tuh. Gini ini untuk drop down content, background colornya putih. Kemudian ini untuk bagian kontainer ini digunakan untuk membuat ini teman-teman, untuk membuat border daripada sectionnya itu. Jadi sini saya menggunakan ini body-nya, kemudian ini kontainer, kemudian ini baru text box-nya teman-teman. Text box 1, 2, dan bawah lagi adalah 3.
gitu. Yang pertama ini seperti biasa, padding dulu 10 px untuk supaya tidak terlalu dekat dari ujung. Kemudian align item center dan backgroundnya itu gambar teman-teman. Kemudian yang kedua bisa kalian lihat di sini perbedaannya di background. Yang pertama memakai foto, yang kedua memakai warna solid, dan yang ketiga juga memakai foto teman-teman. Gitu. Terus di sini untuk keseluruhan kita buat box sizingnya, border box dan list stylenya itu merupakan non. Saya juga memakai font family Josephine Sans dan sans serif. Seperti yang tadi juga saya menggunakan logo. Terus di sini di dalam box-box ini, dalam box-box ini saya menggunakan ada namanya wrapper, teman-teman. Khusus untuk box one saya menggunakan wrapper. Wrapper ini fungsinya untuk menggabungkan antara foto ini dengan kalimat yang ini, gitu. Agar fotonya bisa tergabung dalam kalimat. Jadi memakai wrapper. Nah, wrapper yang juga dibagi menjadi wrapper left dan wrapper right. Yang left itu yang kiri ini lebarnya itu 25% dan yang kanan ini sebanyak 75%, teman-teman. Bisa kalian lihat sini lebarnya 25%, kemudian backgroundnya menggunakan warna gradient. Terus di sini untuk ini adalah pengaturan untuk image-nya. Kemudian untuk kata-katanya margin bottom, ini H4, ini P, kemudian ini yang right, bisa kalian lihat bedanya. Yang ini adalah 75%, sedangkan yang ini hanya 25%, teman-teman, gitu. Bisa kalian post ya apabila kalian ingin melihat mencontoh gitu. Kemudian ini sosial media ini untuk bagian tadi Instagram, Twitter, dan Facebooknya, teman-teman. Ini kita display flags agar mereka itu berbaris secara horizontal gitu, ke samping gitu. Terus ada kontak, untuk kontak ini kita lebarnya 85%. Saya agak cepat ya karena mau sudah 10 menit gitu. Kemudian backgroundnya putih, position relatif gitu. Kemudian text box, kita text line-nya justify untuk ini rata kanan kiri. Kalau bahasa Indonesia-nya rata kanan kiri, biar kalimatnya itu rata kanan kiri, teman-teman. Tuh. Nih, line high-nya itu saya atur menjadi 1,5 agar setiap baris dari P-nya ini tidak rapat, tidak terlalu rapat, teman-teman. Kemudian ada text label, text B, text label ini masuknya ke dalam sini, teman-teman. Masuknya ke sini untuk message, text area juga, teman-teman. Ini text area. Text area ini digunakan agar apabila kalimatnya itu panjang bisa kita drag ke bawah seperti ini, gitu, teman-teman. Ini ada tombol ini bisa kita pencet ya, ini seperti ini, tapi tidak saya masukkan linknya untuk kemana, agar bisa mengirim daripada yang kalian ketik gitu, teman-teman. Kemudian ini juga penting, kursor pointer. Jadi apabila kalian drag kursor kalian ke sini maka berubah menjadi pointer seperti ini, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah footer, teman-teman. Footer ini, baiklah, bisa kita lihat footer ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu icon, yang kedua itu menu, dan yang ketiga itu adalah footer bottom. Footer bottom atau tempat untuk menaruh siapa yang mendesain webnya gitu. Jika kalian lihat di sini bisa kalian post saja untuk keseluruhan. Lebarnya itu 100%, high dan marginnya auto, backgroundnya hitam, paddingnya 25 px, 0 px. Kemudian untuk icon sama, hampir sama. Oke.
seperti ini teman-teman. Nih. Oh iya, ingin saya kasih tahu juga, saya menggunakan hover di sini warna putih yang tadi awalnya berwarna ini warna seperti ini. Apabila kursor saya menyentuh bagian tersebut, maka akan berubah menjadi putih, teman-teman. Begitu. Itu adalah fungsi dari hover ini. Kemudian yang menu juga hampir sama, teman-teman. Bedanya hanya ikonnya saja. Maksud saya tidak ada ikonnya. Kemudian sini saya juga menggunakan hover. Jadi apabila saya sentuh menunya, maka akan berubah warnanya gitu. Tidak hanya itu, tapi yang bottom juga saya gunakan hover untuk berubah warna. Mungkin itu saja kalau untuk footernya. Kita akan masuk ke bagian dari main block. Main block ini saya masukkan. Nah, main block ini isinya adalah koleksi, teman-teman. Bukan koleksi sih, lebih ke menu utama dari webnya. Kita lihat di sini ada karya-karya dari kreatornya. Kemudian di sebelah kanan itu ada yang pertama, section pertama itu ada biodata singkat dari kreator. Kemudian ada art atau karya-karya yang sudah pernah dia buat. Dan yang ketiga, karena di sini sudah saya jelaskan bahwa ada komunitasnya, maka di sini apabila ditekan akan masuk ke dalam join ini, teman-teman. Nih, untuk kalian bisa bergabung ke komunitas dari fan art, teman-teman. Kalian bisa sign in dan sign up apabila belum punya akun. Oke, kita balik ke sini. Bisa kalian lihat di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama header, yang kedua itu box sebelah kiri, yang dimana ini adalah menu utama, sedangkan yang kanan ini adalah pendampingnya, karena yang lebih ditonjolkan adalah yang sebelah kiri. Terbagi menjadi beberapa bagian, kemudian di sini ada biodata, terus kemudian dibagi lagi jadi pop art dan alliance ini. Oke, tidak lupa di setiap page diusahakan ada footer dan navbar, teman-teman. Oke, kita lanjut ke codingannya. Kita hapus saja ini biar tidak memenuhi blok. Di sini seperti biasa, seperti tadi. Kita masukkan script, terus navbar. Navbarnya tetap sama. Nah, bedanya di sini adalah header. Header di sini saya membuat kelas header dan kelas header text, teman-teman. Untuk apa saya membuat header text? Itu bisa kita lihat di CSS-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang body-nya dulu. Kita di sini menggunakan fontnya Arial, kemudian background color-nya ini warna ini, kemudian navbar seperti biasa dan logo. Nah, header-nya di sini adalah kita menjelaskan bahwa pada dasarnya warna awalnya adalah putih, teman-teman. Tetapi setelah kursornya menyentuh daripada header ini, maka akan berubah menjadi hitam warnanya. Maka di sini kita buat header hover background color warna black, transisi selama 1 detik. Transisi ini adalah untuk membuat apabila kita menyentuh warnanya tidak langsung berubah, tapi ada jedanya selama 1 detik, teman-teman, gitu. Tidak langsung berubah langsung berubah, tidak. Nah, sini saya untuk header text ini saya gunakan untuk menghilangkan dari margin dan paddingnya. Jadi apabila saya pindahkan ke sini kursor saya, yang berwarna hitam itu keseluruhan dari padding dan marginnya karena sudah dihapus di dalam header text ini. Sini saya juga buat colornya yang tadinya hitam,
tadinya hitam, ini color menjadi warna putih teman-teman. Sini juga 1 saya samakan agar serasi. Kemudian sini ada header H1, kemudian sini ada left column sebesar lebarnya 75%, 75% itu berarti segini, yang ini 75%, sedangkan yang sebelah kanan ini 25% teman-teman, gitu. Bisa kita lihat selain dari kolom maksudnya, selain dari kolom, di sini juga ada card. Card ini sebagai pembagi antar ini, seksi ini teman-teman, antar section ini. Jadi ini adalah section 1 sebelah kiri, 2, 3, dan 4, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan satu left column dan 4 card, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini di HTML. Left column-nya 1, card-nya 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan berapa banyak yang ingin kita masukkan, teman-teman. Gitu. Untuk card-nya, codingannya seperti biasa. Paddingnya 20 supaya tidak terlalu dekat, tidak terlalu dempet dengan ujung. Kemudian background color putih. Perlu kita ingat bahwa FFFF itu putih dan 0000 itu black ya. Kita biasakan karena biasanya seperti itu. Jarang yang ada white black itu teman-teman. Kemudian margin top 20 untuk membuatnya lebih agak jauh jaraknya. Kemudian card image-nya lebar 100%. Kemudian di sini ada box. Box ini masuknya ke bagian sini teman-teman, ke kontainer. Ini masuknya ke bagian nanti right column, kolom sebelah kanan ini. Sini. Saya juga di sini membuat ini menjadi responsif teman-teman. Jadi sayangnya hanya beberapa dari page ini yang menjadi responsif, selebihnya tidak. Salah, maaf. Seperti ini teman-teman untuk melihatnya. Nih, apabila ditarik akan menjadi responsif teman-teman seperti ini. Nih. Oke, kita keluarkan. Oke, nah seperti itu teman-teman. Selain itu, kemudian di sini ada kolom sebelah kanan yang berisi biodata. Di sini ada image avatar, ada kelas avatar. Saya buat kelas avatar di sini. Fungsi, bentar. Ini kelas avatar. Fungsi dari kelas avatar ini adalah untuk membuat fotonya ini teman-teman menjadi bulat dan rapih teman-teman. Menjadi itemnya itu, fotonya itu menjadi ke tengah, agar terlihat lebih rapi. Dan ada spasi antara foto dan kalimat. Sini saya menggunakan center, text line center sampai ke ikonnya. Kita lihat sini. Kemudian nih center, text line center. Kemudian bisa kita lihat di sini ada kelas text. Tapi di sini justify. Kenapa justify? Nah, yang justify ini kita masukkan bukan ke dalam kolom sebelah kanan teman-teman, tapi kita masukkan ke kolom sebelah kiri untuk membuat tulisan ini bagian P-nya menjadi rapi gitu. Bisa kalian lihat sebagai di sini. Ini di setiap bagian P saya masukkan kelas teks agar terlihat lebih rapi. Kemudian di sini kita masuk ke bagian ini sosial ini ya. Ini. Nih. Saya buat hover juga, jadi apabila diklik apabila didekatkan kursornya akan menjadi warna hitam.
Kemudian di sini, ini div social hover color black gitu. Sini ada button dan submit ini digunakan di bagian ini teman-teman, bagian ini. Jadi kalau kalian lihat, apabila tidak saya sentuh, dari sebelah kiri itu warnanya abu-abu menjadi putih. Tapi apabila saya sentuh, menjadi dari putih menjadi abu-abu. Gitu. Itu juga menggunakan hover. Bisa kita lihat di sini. Untuk button kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nih. Button, ID button, kemudian kelas submit juga. Isinya itu margin 0, lebar 150, gini, colornya putih. Kemudian submit, ini isinya font family-nya Nunito Sans Serif. Kemudian, nah ini, background-nya itu dari kiri, dari left berwarna abu-abu, kemudian ke kanan berwarna putih teman-teman. Sedangkan setelah di hover dari putih menjadi abu-abu. Selebihnya footer sama saja seperti yang profile tadi. Tidak perlu saya jelaskan, kalian bisa melihat yang tadi. Dan kalian slow saja apabila saya menjelaskan terlalu cepat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian commission teman-teman. Kalian pilih di sini. Nah, di commission ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Instagram Crayon Brush, yang kedua Chibi Art Style, dan yang ketiga Lineless Chibi Icon. Di sini kita lihat ada bagiannya yaitu header, kemudian main ini adalah keuntungan apa saja yang didapatkan apabila kita mengorder komisi dari bagian ini. Kemudian ini juga ada beserta harga-harganya gitu. Ini tidak lupa saya tambahkan footer di bagian bawah. Diusahakan ada navbar dan footer. Kita masukkan ke codingan, saya close saja yang ini. Seperti tadi, seperti biasa kita masukkan ini navbar sampai sini. Kemudian kita bagi. Nah, di sini karena bisa kita lihat perbedaannya itu lumayan terlihat ya, dari yang dua ini sama, tapi yang tengah-tengah ini berbeda. Berbeda karena di sini saya buat dia itu menjadi sebuah hal yang direkomendasikan teman-teman. Jadi dia terlihat lebih besar dan lebih menonjol daripada dua yang lain gitu. Maka dari itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Bisa kita lihat perbedaannya. Di sini pricing plan sama dengan yang ini. Tapi di sini yang kedua ini ada lagi bagian pricing plan highlighted teman-teman. Yang di highlight. Yang berarti lebih baik daripada yang tidak di highlight. Di sini ada header, title, dan summary, kemudian deskripsi hal apa saja yang didapatkan gitu kan. Kemudian ada list-listnya apa saja sih yang didapatkan, baru action harganya gitu teman-teman. Kalau ini juga sama seperti tadi, hanya saja kita tambahkan special text di sini. Special text itu adalah bagian ini teman-teman, rekomendasi, karena berbeda sendiri, dia termasuk spesial saya buat. Kemudian sama rata-rata sama. Kita masuk saja ke dalam CSS-nya. Seperti tadi. Nah, bedanya di sini saya menambahkan background URL ke bagian body-nya teman-teman, untuk menambahkan foto ini agar background-nya terlihat lebih menarik. Tuh teman-teman.
Saya menggunakan background di sini bukan sebagai image tapi sebagai CSS karena menurut saya apabila di image di HTML maksudnya gambarnya itu tidak akan memenuhi layar, tidak akan berulang memenuhi layar tapi sesuai dengan besar atau size dari gambar tersebut. Maka dari itu saya menggunakan background URL agar seluruh background di layar ini tertutup oleh gambar ini, teman-teman. Tidak setengah-setengah. Seperti biasa, navbar, tuh. Kemudian logonya. Nah, di sini pricing plan yang biasa. Kita menggunakan lebarnya itu 300 px, kemudian border radius 25 px itu untuk mendapatkan ujung-ujung ini menjadi mulus, teman-teman. Jadi mulus, tidak kaku dan tidak tajam seperti kotak biasa. Jadi saya menggunakan border radius, kemudian box shadow. Box shadow ini gunanya apabila kalian lihat di ujung-ujung sini ada sedikit bayangan hitam. Itu fungsi untuk sebagai lebih menonjol gitu, menampilkan bahwa ini menonjol gitu. Maka dari itu saya menggunakan box shadow. Maaf. Nah, sini saya menggunakan overflow hidden. Kemudian font size-nya 16 px. Line high-nya 1,5. Kemudian color-nya ini 555, yang dimana itu bagian sini, teman-teman. Bagian sini. Kemudian kita masuk background-nya ini F1. Kemudian kita masuk ke yang highlight. Bedanya sebenarnya simpel, teman-teman. Saya hanya mengubah besarnya ini, besar bagiannya ini lebih besar daripada yang lain. Caranya adalah menggunakan scale, teman-teman. Merubah scale-nya ini dari yang 1 menjadi 1,05, teman-teman. Yang otomatis akan membuatnya menjadi lebih besar daripada yang lain. Tuh. Kemudian saya tambahkan shadow-nya ini lebih banyak agar membuatnya terlihat lebih menonjol, lebih banyak dan lebih gelap, teman-teman. Kemudian di sini ada special text yang rekomendasi tadi, recommended. Sini CSS-nya adalah text line center, bold, kemudian color-nya berwarna putih, background-nya berwarna ini, box shadow, teman-teman. Kemudian ada header, ada title summary, text line center, rata-rata text line center ya teman-teman, untuk membuatnya menjadi rapi. Kalian bisa pause atau slow saja videonya untuk sebagai contoh, karena ini lumayan panjang, bisa kalian lihat sini, lumayan panjang. Kalian contoh. Nah, ini. Kemudian action ini lebih ke bagian ini ya teman-teman. Uang, bagian harga. Kemudian yang button ini bisa berubah warnanya apabila kita sentuh. Hal itu terjadi karena di sini kita menggunakan hover, teman-teman, hover lagi. Jadi sebelum disentuh warnanya itu berwarna seperti ini. Kemudian backgroundnya seperti ini. Setelah di hover kita balikan saja, colornya backgroundnya seperti ini. Kemudian color tulisannya seperti ini, teman-teman. Kita balikan saja. Jadi sebagai contoh kita lihat sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Seperti tadi, ini button, ini cost, teman-teman. Kemudian text. Kemudian ini bagian kontainer harusnya di atas ya, bukan di bawah. Saya lupa taruh, teman-teman, maaf. Kemudian bentar,
sebentar teman-teman. Ini kontainer ini harusnya saya gunakan di atas, saya masukkan di atas agar lebih rapi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke page yang terakhir, yaitu cara untuk join di komunitas blog fan art teman-teman. Join, kita buka join. Bisa kita lihat di sini sudah pasti ya, terlihat duluan saya menggunakan navbar di sini. Mungkin kalian berpikir, wah kenapa navbarnya beda tuh kak gitu. Navbar ini beda karena seperti tadi yang saya bilang teman-teman. Ada kelas-kelas yang bertabrakan dengan navbarnya. Jadi apabila kelas itu bertabrakan maka akan mempengaruhi kelas sebelumnya teman-teman. Ini saya yakin ada yang bertabrakan seperti yang ini karena di sini tadi saya menggunakan button teman-teman. Maka di sini juga saya menggunakan kelasnya button, maka akan bertabrakan. Kita lihat di sini kita lihat saja ya codingannya. Kita close dulu yang ini. Bisa kita lihat di sini bahwa saya menggunakan button terlebih dahulu di sini. Baru di sini ada button lagi teman-teman. Terus di sini juga saya menggunakan button untuk ini. Untuk navbar saya menggunakan button. Tetapi ternyata saya memasukkan button lagi di sini. Sebagai kelasnya saya memasukkan button lagi. Alhasil tabrakan dan akhirnya kelas terakhir yang digunakan. Begitu cara kerja sistem dari HTML ini. Jadi kelas yang terakhir walaupun itu kelasnya sama, yang terakhir yang diambil karena yang dibacanya itu yang terakhir teman-teman. Mereka kan membacanya keseluruhan, jadi apabila ada yang sama tapi ada yang terakhir, maka yang terakhir itu yang akan digunakan atau dimasukkan. Tidak apa-apa tapi terus ini juga fontnya berubah ya, bisa kalian lihat sini. Tidak apa-apa. Ini kita bagi menjadi 3 bagian teman-teman. Sign in, kemudian ini bagian foto ini bisa apabila kita pencet akan bergeser dia. Kemudian di sini saya masukkan backgroundnya, gambar yang dibuat oleh kreator. Kemudian di sini ada bagian sign up, jadi ada 3 bagian teman-teman. Sign in, gambar ini, kemudian sign up. Oke. Kalau kita lihat di codingannya, yang pertama itu seperti biasa, navbar, logo, dan lain-lain. Ini bagian kontainer teman-teman. Kontainer ini nah ini kita masukkan lebarnya itu 100%, tingginya itu 100 VH teman-teman. Displaynya flex, justify kontennya center, align center, dan background URL-nya itu seperti ini. Background URL seperti ini teman-teman. Gini. Saya masukkan foto di dalamnya. Hasil dia akan muncul foto seperti ini. Ini sebagai background. Apabila kita lihat di sini, maka akan terbagi ya kontainer, kemudian sosial media ini ini ya teman-teman, untuk menampilkan icon-icon dari sini. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa di sini saya menggunakan ini teman-teman, CSS dari font Google Lapis. Ini adalah CSS untuk menampilkan ini teman-teman, logo ini. Jadi apabila logonya tidak CSS-nya tidak saya masukkan, CSS online, maka logo dari si ini
Facebook, Twitter, Instagram, dan email ini tidak akan muncul, teman-teman. Nah, sosial media. Kemudian kelas. Kita masuk ke sini, ke bagian CSS, logo tadi. Kemudian input button. Button ini masuknya ke bagian sini, teman-teman. Kemudian ini container, box shadow. Apabila kita lihat di sini ada sedikit shadow yang melapisi atau melindungi daripada box ini. Cara memasukkannya adalah menggunakan box shadow ini, teman-teman. Kemudian backgroundnya berwarna putih, lebarnya sebesar 900 px dan tingginya 550 px. Kemudian positionnya relatif, overflow-nya hidden. Untuk form, bagian form ini, bagian sini, teman-teman, email, password, dan sign in. Bisa kalian lihat di sini, ini form sign in, bagian form. Itu lebarnya 640. 640 itu berarti dari sini, teman, dari sini hingga sini 640. Kemudian height-nya itu 100%, padding 50, 30. Kemudian is in out ini adalah transisi dari ini, teman-teman, dari ini. Nih, gitu. Jadi transisi yang ini tadi, selagi yang ini ke kiri, yang ini tadi ke kanan, teman. Apabila kalian perhatikan, ini akan ke kanan. Tuh, itu, teman-teman. Maka mereka menggunakan is in out selama 1,2 second, 1,2 detik. Bisa kalian contoh saja, bisa kalian pause atau slow. Kemudian H2-nya. Kemudian yang H2 ini, yang di sini. Nah, yang di sini juga bisa, yang di sini. Nah, itu menggunakan text line center dan font size-nya 30. Itu, teman-teman. Kemudian label span, input, labelnya itu masuk ke bagian sini, teman-teman. Bagian name, email, dan password. Labelnya itu digunakan di sini. Nih. Di sini juga name, email, password, dan confirm password, teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat ya, apabila ingin di-post nih. Kemudian input, kita masukkan input, display block, width-nya 100%, font size-nya 16%, teman-teman. Apa ini input? Input itu adalah ini, teman-teman. Kata-kata yang ingin kita sampaikan besarnya itu adalah 16 px, teman-teman. Bila saya masukkan nama saya Fahri di sini, maka besar dari fontnya ini adalah 16 px gitu.